Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agnia Farah dengan NIM 3519046. Saya sebagai konselor. Dan saya Nurul Fadila, NIM 3519028. Di sini saya sebagai konseling. Di sini saya berdua akan bermain peran dalam mengatasi sebuah masalah dengan menggunakan nilai-nilai keagamaan dalam menyelesaikan masalahnya. Assalamualaikum. Hai, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak. Makasih, udah pernah lakukan konseling? Belum pernah, saya belum pernah melakukan sesi konseling sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan gimana konseling Islam itu. Konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan petunjuk Allah sehingga mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Suatu usaha atau memberi bantuan kepada seorang klien atau kelompok yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni membangkitkan kekuatan getaran batin atau iman. Gimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, di sini saya bingung harus bagaimana lagi. Saya merasa tertekan, hal yang membuat saya tertekan dengan kondisi saya saat ini. Saya mengalami kekerasan dalam keluarga yang menjadikan saya takut, depresi, frustasi, dan stres. Saya harus bagaimana, aku bingung harus menghadapi masalah saya. Terkadang saya merasakan stres yang sangat berlebihan yang membuat saya bingung harus gimana lagi, tak tahu harus gimana. Baik, menurut saya Mbak itu harus tanamkan di dalam jiwa bahwa Mbak itu mampu menyelesaikan masalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, berbanyak zikir, jangan tinggalkan sholat, berbanyak sholat tahajud dan sholat duha. Isi hari-hari dengan hobi dan kegiatan positif. Tanamkan di dalam jiwa bahwa kamu mampu menyelesaikan masalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jika Mbak merasa frustasi dan tertekan, cobalah terapkan melakukan zikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi terkadang saya udah mencoba, tapi kondisi mungkin udah mental saya itu udah terkena, jadinya saya itu sangat trauma sekali dalam menghadapi itu. Bagaimanakah yang harus aku lakukan? Mbak, bagaimana kalau saya itu mengalami kecemasan, susah tidur, merasa ketakutan, dan suka mengingat-ingat masa lalu yang pernah menimpa saya. Saya bingung harus bagaimana untuk melupakan hal tersebut. Terkadang kalau malam tidur itu teringat-ingat selalu kejadian yang telah menimpa saya. Coba kamu konsultasikan ke ahli psikologi agar masalah kamu dapat dihadapi dan terselesaikan. Kalau belum terselesaikan, kalau belum masih juga seperti itu, berbanyak butuh, lupakan semua masalah yang terjadi hari ini. Tubuh kamu itu butuh tidur,
butuh istirahat, jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Untuk saya seperti itu. Seperti itu ya Mbak. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami salat istikharah dalam setiap urusan yang kami hadapi, sebagaimana beliau mengajarkan kami Al-Quran, yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang dari kalian menghadapi masalah, maka rukuklah 2 rakaat yang bukan salat wajib, kemudian berdoalah, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la aqtuwa la wa la anta Allah alamul ghuyub. Allahumma inni kunta ta'lamu anna hadal amru khairul li fi dini wa aku ma asyi wa afiyati amri atau ajili amri wa ajili fakturhu li wa yasirhu li thumma barikli fihi wa in kunta ta'lamu anna hadal amru syarul li fi dini wa ma asyi wa afiyati amri au qawla fi ajili amri wa ajili fasfiru anni wasfirli anhu qadiril khaira haitu kana tumal dini. Beliau bersabda, dan sebutkanlah keperluannya. Ya Allah, aku memohon pilihanlah kepadamu dengan ilmu, dan memohon kemampuan dengan kekuasaanmu, dan memohon kepadamu dengan karuniamu yang agung, karena engkau maha kuasa sedang aku tidak berkuasa, engkau maha mengetahui sedang aku tidak mengetahui, karena engkau yang maha mengetahui perkara gaib. Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini, atau beliau bersabda, di waktu dekat atau di masa nanti, maka takdirkanlah buatku dan mudahkanlah kemudian berikanlah berkah kepadanya. Namun sebaliknya, ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini, atau beliau bersabda, di waktu dekat atau di nanti, maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya, dan tetapkanlah buatku urusan yang baik saja dimanapun adanya, kemudian paskanlah hatiku dengan ketetapanmu itu. Beliau bersabda, dia sebutkan urusan yang sedang diminta pilihannya itu. Setelah saya melakukan sesi konseling keagamaan ini, saya merasakan adanya petunjuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulai dari sekarang, saya akan melakukan terapi seperti terapi zikir, sholawat, dan sering membaca Al-Quran, dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup saya lebih menjadi tenang lahir batinnya. Islam menganjurkan aktivitas layanan konseling merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran sebagai suatu sedekah berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Untuk sesi konseling kita cukupkan. Apabila ada permasalahan yang tidak bisa kamu hadapi, silakan datang ke sini kembali. Mungkin saya bisa membantu permasalahan yang dihadapi. Terima kasih atas waktunya ya Mbak. Saya sudah melakukan sesi konseling ini. Terima kasih ya Mbak. Kami cukupkan dulu sesi konseling bermain peran tentang nilai-nilai keagamaan. Kurang lebihnya kami berdua minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.